Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu, dan kita akan lanjutkan dulu Ustaz Farhan ya. Tadi kita membahas tentang perbaiki sholatmu. Boleh dilanjut dulu tausiahnya Pak Ustaz? Baik. Jadi ibu-ibu semua pemirsa TVRI, seberapa sulitkah hidup kita sehingga membuat kita sulit untuk sholat? Seberapa sibukkah memang kita pekerjaan sampai meninggalkan kewajiban? Kadang kalau ditanya ya cuma satu sebenarnya diksinya, malas. Lalu alangkah betahnya dengan kemalasan itu. Apa yang membuat kita nyaman dengan malas? Ya. Orang yang terbiasa bangun pagi subuh saja, pasti dia akan teratur hidupnya, akan tertib pola hidupnya, akan tertib aktivitasnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa bangun sebelum subuh, lalu dia sholat subuh. Bagi ibu-ibu bisa melaksanakan aktivitas rumah tangga, lalu prepare semuanya sampai nanti yang mau kerja pagi. Tapi kalau orang bangunnya jam 6:30, jam 7, udahlah urusan dunia saja dia sudah berantakan. Belum lagi yang mau absen cepat, mau ngantar anak sekolah, pokoknya kacau lah itu. Nah ini sudah menjadi indikator bahwa orang yang tidak sholat, kalau ditarik malah terkait dengan hal-hal dunia saja, dia pasti berantakan. Tapi orang yang memang sholat yang terjaga, baik sholatnya, memahami sholatnya, akan lebih tertib. Nah inilah ketika kita menghadapi masalah-masalah dunia, kadang kita berkeluhnya luar biasa. Sampai baru ngomong, ya Allah, kenapa cobaannya berat sekali. Padahal selama ini ya, perintah 5 waktu, sholat itu kan sehari 5 waktu ya. Iya. Tapi banyak 5 hari sekali, seminggu sekali, ya kan. Sholat kapan dia sempat. Kok bisa sholat kapan sempat? Ya. Padahal diingatkan 5 waktu dengan azan. Kalau alasan kita, kamilah tahu jadwal sholat atau 5 waktu, faktanya kenapa masih tidak sholat? Kita saja misalkan mau melakukan penerbangan nih, kita udah tahu nih jam berapa, pesawat berapa. Udah tahu, itu saja masih diingatkan loh oleh petugas ya, kepada seluruh penumpang pesawat A ya, bahwa pesawat Anda akan berangkat jam sekian. Nah, nanti akan boarding jam sekian. Dikasih tahu, padahal di situ sudah ada loh. Ya, kenapa? Karena kita ini mesti diingatkan memang. Nah, azan itu kan penanda bahwa waktu sholat tiba, subuh, zuhur, 5 waktu itu ada penanda semua. Lalu bagaimana kalau tidak ada azan sama sekali? Ya? Ada azan saja masih nggak sholat, ada alarm saja nggak sholat, sudah ada schedule nggak sholat, bahkan subuh itu dibuat betul alarmnya, nggak juga bangun. Tapi kalau urusan dunia cepet banget urusannya itu. Nah inilah perlu bagaimana kita membersihkan hati ini ya. Jadi kalau kesulitan dalam kita melakukan ketaatan, jangan-jangan memang kita masa di sini. Ibarat ketika noda itu perlu dibersihkan. Kalau kita lihat berkaca, kalau kaca itu kotor, nggak enak, kan bisa dibersihkan. Nah mungkin di sini juga kita bermasalah. Nah untuk itu, mari kita mulai menata lagi, ya, untuk memperbaiki sholat kita. Ya, untuk perbaikan sholat itu kan perlu bertahap, iya, proses terus. Ya, nggak ada berhentinya. Jangan sampai kemudian muncul statement, kenapa Pak sholatnya cepat, Bu? Kamilah lihai, kata sholat itu. Lalamu Kamilah 30 tahun sholat. Nggak ada lihai-lihayan sholat itu. Beda kalau memang skill oh pinter banget main gitar. Iyalah ada 50 tahun main gitar. Bisa dia ngomong dengan kita yang baru 5 bulan kan. Tapi kalau sholat nggak ada lihai-lihainya. Itu kewajiban. Tinggal diperbaiki saja. Jangan bacaannya masih salah. Jangan-jangan gerakannya masih nggak sempurna. Hal-hal yang berkaitan dengan prasolatnya juga bermasalah, kayak wudhunya misalkan, lalu pakaiannya, oke, tempat kita sujud bersih, sejadahnya, jangan celana kita, entah bekas kena kencing, entah kena tai ayam, kita nggak disadari. Jadi semua itu perlu, dan fikih sholat kan banyak Bu ya, fikih sholat banyak, tutorial sholat ada, sekarang tuh semua gampang, asal mau, masalahnya nggak mau, itu kan. Nah, jadi betul bahwa memang kita harus
memperbaiki sholat itu. Karena kata kalau narasi yang dibuat sekarang itu kan, ya perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Jangan yang perbaiki rumah, memperbaiki style, memperbaiki ini, tapi sholat nggak pernah perbaiki. Jadi yang rusak bukan stylemu, tapi yang rusak sholatmu. Sholat, iya baik Pak Ustadz. Pak Ustadz kan kalau kita memperbaiki sholat bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tepat waktu seperti itu Pak Ustadz. Tapi pada saat sholat kita juga harus pikiran kita tuh fokus tertuju ke Allah Pak Ustadz. Iya. Itu bagaimana Pak Ustadz cara kita supaya tetap fokus tertuju ke Allah? Kadang kan kalau kita dalam kehidupan ini ada-ada aja Pak Ustadz. Kadang pikiran tiba-tiba belok ke sini ke sana gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau kita analogikan dengan satu perbuatan nih, misal seorang mau interview, menghadapi calon mertua, menghadapi pimpinan, biasanya dia akan sekuat tenaga menghadirkan fokusnya, biar tidak salah jawab, biar tidak blank, biar tidak konslet. Jadi dia fokus kepada siapa di depannya. Pokoknya dipersiapkan semua itu, apa yang akan mau dibicarakan, nanti pada titik mana saya berhenti, pada saat mana saya harus menjawab, pada saat apa saat berkomentasi. Nah itu ketika kita berhadapan dengan seorang misalkan. Nah begitu dengan Allah. Berarti kita sudah mempersiapkan bahwa kita ini mau sholat nih. Berarti sholat wudhunya disempurnakan, pakaiannya diperhatikan, ya. Lalu bacaan itu minimal kita fahamlah apa yang kita baca. Jadi kan dikatakan lucu, mau tertawa tapi takut dosa. Ya, sholatnya lama tapi nggak paham apa yang dibaca. Sami Allah liman hamidah sampai udah S3 nggak tahu artinya, kan lucu ya. Misalkan kan, ya kan gimana? Rabbana walakal hamd, tapi nggak tahu artinya. Kami bukan orang Arab, Ustadz. Iya, saya juga bukan orang Arab. Kita ini Arab maklum semua kan, ya. Tetapi kan bisa dipelajari. Mau nggak kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau ada kita nggak paham ya tanya. Ada guru, ada ustadz, ada siapa yang bisa kita jadikan rujukan. Selain bolehlah kita baca referensi. Tapi referensi kan sifatnya satu arah tuh. Kita baca ya kalau paham, enak, nggak paham. Makanya perlu didialogkan, ditanyakan kepada ada yang di sekitarnya yang punya pengetahuan, punya kemampuan. Ini maksudnya apa ini? Oh ini mana rukunnya, mana sunnahnya? Oh ini ternyata rukun, berarti kalau rukun jangan ditinggalkan. Karena kalau sudah rukun ibadah, kalau ditinggalkan nggak sah ibadahnya. Seperti niat, takbir, kan, ruku, sujud, i'tidal, sujud. Nah kalau misal sunnah, ya jangan terlalu rumit berfikirnya. Ustadz, kami bacanya apa? Mau baca Allahumma ba'id baini, Allah akbar kabira, bisa, silakan saja. Yang penting bisa baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, baca Allah akbar kabira, baca iftitah. Enggak dibaca pun enggak apa-apa karena dia sunnah. Tapi Al-Fatihahnya dibaca. Al-Fatihah itu 17 kali loh Bu sehari semalam, karena 17 rakaat salat wajib. Masa sih enggak pernah terbaca sekalipun artinya? Masa enggak paham poinnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ya. Jadi kalau bilang lali hai kami sholat tadi nih, lampai 10 tahun, tahu dah arti Al-Fatihah? Ar-Rahman Ar-Rahim, masa nggak tahu? Nah harusnya dibaca. Kan banyak bukunya, banyak bisa dibaca. Nah inilah bagian dari upaya. Dan itu proses terus ya. Karena memang setan itu kan selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang membisikkan dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Yang lebih payah tuh yang membisikkan dari bangsa manusia. Siapa? Kawan-kawan kita tuh lah. Kemana Bu? Ke masjid. Dah usah lah ke masjid, ngapo ke masjid. Ah itu setan-setan juga itu. Iya. Baik Pak Ustadz, nanti kita bisa lanjut lagi setelah jeda iklan. Kita bisa juga pertanyaan dari Ibu nanti Bu ya. Iya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.